Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus yang pada tips kesehatan kali ini akan membawakan tema manfaat bangun malam terhadap kesehatan. Ya, tentunya bangun malam yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi bukan bangun malam kemudian tetap baring di tempat tidur, atau mungkin bangun malam dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Yang kami bahas di sini adalah bangun malam dengan kegiatan ibadah. Karena jika bangun malam bukan karena ibadah, maka manfaat itu tidak akan tercapai. Justru malah akan merugikan kesehatan. Baik, hanya dua yang kami bahas manfaat dari bangun malam. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena sebetulnya wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui, sesungguhnya tidak terhitung jumlah manfaat dari bangun malam. Maka kami akan bahas dua. Yang pertama, bangun malam itu adalah sarana meditasi. Penelitian membuktikan bahwa meditasi itu adalah sarana untuk menyehatkan tubuh seseorang. Tentunya setiap orang punya metode meditasi sendiri-sendiri. Ada meditasi itu dengan berdiam diri, bertapa, senam yoga, olah pernafasan. Itu semua melatih konsentrasi-konsentrasi. Nah, kita sebagai muslim beruntung. Meditasi kita adalah semua hal yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bentuknya bisa ibadah sholat, bisa merenung, itikaf, bisa kemudian berdoa, atau mungkin apa saja yang sifatnya itu mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita bisa menikmati meditasi, kalau kita muslim sholat ya, artinya sholat malam kita akan mengeluarkan hormon-hormon sehat. Ya, tentunya kita latih. Jika kita masih terpaksa melakukannya, latih untuk dapat tidak terpaksa, dan untuk dapat kita meyakini bahwa kita ini yang membutuhkan sholat malam, bukan kemudian sholat malam dilakukan dengan keterpaksaan. Itu nanti manfaatnya tidak maksimal. Ya, jadi lakukan sholat malam itu sebagai kebutuhan kita. Nah, setelah kita mengeluarkan hormon-hormon sehat, hormon-hormon endorfin utamanya, maka tubuh kita akan merasa lebih sehat, lebih bugar, dan semua anggota tubuh kita akan metabolismenya sempurna, jauh lebih bugar. Nah, yang kedua adalah dengan sholat malam kita melatih diri kita untuk husnudon, dan itu modal penting untuk menjalani hari. Seseorang yang sudah sholat malam, dia memanjatkan doa, dia memanjatkan ampunan kepada Allah, maka tubuhnya akan merasa nyaman, akan merasa husnudon seharian. Satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu dari pagi sampai malam itu selalu dinamis. Kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang kita sukai dan juga hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, saat kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, maka seseorang yang terbiasa dengan bangun malam, dia husnudon. Artinya apa? Yang tidak disukai pun, insya Allah itu adalah yang terbaik dari Allah. Ya, jadi tidak ada satu kejadian pun, satu kondisi yang ditimpakan ke seseorang itu tanpa di situ ada hikmah kebaikan. Nah, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, membangun husnudon sangat mudah, dan itu pada akhirnya akan menyehatkan tubuh. Kami akan bercerita sedikit. Seseorang yang husnudon, maka tubuhnya akan sehat. Karena apa? Contoh, jika seseorang gagal berprasangka baik, misalkan pagi-pagi seseorang mendapati dirinya misalkan mendapat kejadian yang tidak nyaman, maka jika reaksinya adalah suudon,
maka pertama, detak jantung tidak teratur. Kedua, sangat mungkin bisa marah. Ketiga, mungkin kecewa, mungkin sakit hati, mungkin akan negatif moodnya. Dan itu jika tidak terkendali, maka seharian dia akan seperti itu. Dan apa akibatnya? Jantung berdetak tidak teratur, asam lambung terganggu sehingga mungkin menghilangkan nafsu makan, kemudian semangat untuk bekerja juga hilang. Kemudian seharian bisa menjadi pribadi yang sangat sensitif. Jadi sangat penting sekali kita untuk menjaga atau kita terus meningkatkan kemampuan kita untuk husnudon pada setiap keadaan, pada setiap kejadian-kejadian yang mungkin saja secara dohir kita tidak nyaman. Nah, kita bangun itu semua sehingga kita dapat mendapati pribadi yang jauh lebih pandai untuk mengendalikan diri. Hasilnya apa? Tubuh kita akan sehat, karena definisi sehat sesuai WHO adalah sehat raga, sehat jiwa. Ya, jadi tidak mungkin seseorang itu hanya sehat raganya saja, tetapi tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan, kemudian tidak mampu mengendalikan emosionalnya. Baik, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sehat walafiat. Sekian tips kesehatan kali ini. Saksikan di tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berjumpa kembali dengan saya Dr. Muhammad Firdaus, yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema pentingnya minum susu. Baik, susu itu minuman yang menyehatkan, tercantum di Al-Quran, dan minum susu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita minum susu, sambungkan bahwa ini adalah sunnah. Nah, pertama, manfaat susu adalah mencukupi semua kebutuhan gizi kita. Nah, seperti kita ketahui, pertama logikanya adalah ASI adalah makanan terbaik yang Allah karuniakan untuk seorang bayi. Dengan hanya ASI saja, tanpa makanan tambahan apapun, maka seorang bayi bisa tumbuh ribuan %. Baik terlahir 3 kilo, usia 6 bulan jadi 6 kilo, usia 1 tahun jadi 12 kilo, hanya dengan susu tanpa tambahan makanan apapun. Artinya, sel tubuh kita membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16. Itu semua hanya memerlukan sebuah susu saja, susu ASI dari ibu. Nah, tetapi ada kelemahannya, yaitu apa? Berbatas waktu. Seseorang tidak mungkin mendapatkan ASI seumur hidupnya. Sehingga, subhanallah, Allah berikan ASI dari ternak. Dan itu tercantum di Al-Quran, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang kita mudah dapatkan susu sapi, susu kambing, silahkan. Mana yang Anda lebih suka, dua-duanya baik. Tentunya dengan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kami sarankan susu yang terbaik adalah susu murni. Kenapa? Pertama, tidak
melalui pengolahan yang berpotensi dapat mengurangi kandungan gizi dari sebuah susu. Ya, dengan susu murni biasanya hanya dilakukan pemanasan yang tidak sampai merusak zat gizi susu. Nah, tetapi mungkin ada kelemahannya, yaitu ya seseorang kadang-kadang tidak suka dengan rasa susu murni, sehingga kenapa sebabnya ada industri-industri pengolahan susu ditambahkan pewarna, ditambahkan rasa, itu untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya semua orang bisa mengkonsumsi susu, walaupun setidaknya tentunya ada zat gizi yang tidak sebaik jika seseorang minum susu murni. Baik, pertama, manfaat susu untuk kebutuhan pertumbuhan tulang. Nah, kami sampaikan dulu bahwa susu itu baik untuk semua usia. Dok, kalau bayi boleh nggak susu murni sapi? Seperti kita ketahui, kalau bayi itu ya ASI ibunya. Artinya, untuk minum susu sapi tidak diperbolehkan, tidak disarankan, karena sangat berpotensi menimbulkan iritasi pencernaan atau mungkin intoleransi dari pencernaannya. Nah, sehingga kalau pada bayi lebih disarankan ASI eksklusif 6 bulan, kemudian boleh sampai, dok, sampai berapa susu ASI seorang ibu itu boleh diberikan? Sampai tidak berbatas waktu sebetulnya. Tetapi pada realitanya kan seseorang anak itu tumbuh berkembang, tentunya kemudian seorang ibu juga punya kebutuhan-kebutuhan khusus, sehingga biasanya anak-anak itu pada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun biasanya sudah dilepas dari ASI ibunya. Sehingga untuk melanjutkannya itu tadi boleh menggunakan susu sapi atau susu kambing. Nah, itu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dari seorang anak. Nah, kita ketahui bahwa masa balita itu adalah masa periode pertumbuhan dan perkembangan yang harus kita perhatikan gizinya. Nah, susu itu menurut kami, tanda petik, kami wajibkan untuk bagi semua anak-anak yang masih ada dalam masa pertumbuhan. Nah, susu baik untuk pertumbuhan tulang. Nah, itu untuk anak-anak. Baik nanti mencapai remaja itu masih bisa pertumbuhan. Setelah dewasa, susu itu baik untuk memenuhi kebutuhan gizi. Karena dengan aktivitas, dengan seseorang menjalankan pekerjaan, profesi, itu memerlukan energi, memerlukan nutrisi, memerlukan mineral yang lengkap. Seperti kita ketahui, susu itu menjadi pelengkap dari menu makanan kita sehari-hari. Jadi kalau mungkin tempo dulu belum ada istilah gizi seimbang, maka ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya dengan susu. Nah, kemudian dok, kalau susu bagaimana dengan orang tua? Nah, susu itu justru pada orang tua sangat bermanfaat sekali, dapat menghambat laju osteoporosis. Seperti kita ketahui bahwa osteoporosis adalah proses pengeroposan tulang. Dengan kandungan kalsium dari susu, maka laju osteoporosis dapat ditekan, dapat diperlambat. Ya, jangan salah paham bahwa susu bukan obat dari osteoporosis, bukan, tapi memperlambat dari laju pengeroposan tulang. Jadi susu sangat baik dari bayi sampai kemudian usia lanjut. Ya, bedanya kalau bayi tentunya disarankan secara medis susu ASI. Dok, jika ASI tidak ada, bagaimana? Maka pada bayi ada susu yang dimodifikasi, artinya supaya pencernaannya bisa menerima, maka ada susu formula. Ya, itu jika memang kondisi seorang ibunya tidak mengeluarkan air susu atau kondisi lain seperti itu, boleh menggunakan susu formula, karena susu formula itu susu yang diolah sedemikian rupa yang zatnya, yang sifatnya menyerupai ASI. Nah, baik, jadi susu sangat baik untuk kesehatan kita. Dan jangan lupa sambungkan
bahwa minum susu niatkan ini menjalankan sunnah, ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan manfaat kesehatan dan lebih sambung hati lagi kepada Rasulullah SAW. Demikian tips kesehatan kali ini. Saksikan di tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bajah TV. Assalamualaikum warahmatullahi